warahmatullahi wabarakatuh. Yang online di rumah, on cam semua ya. Jadi kita akan lanjutkan materi IT Block 4 kalian. Hari ini kita akan bicara tentang chest wall ya, dinding torak, kemudian chest cavity atau kavitas torasis, kemudian kavitas pulmonalis, kavitas pleura dan pulmo ya. Jadi nanti hari ya masuk. Yang online suara saya kedengaran ya? Kedengaran Terdengar, nggak? Dok. Oke. Oke, mau dulu nggak? Hmm? Post test saja ya. Nanti kita cari hari yang lain karena mepet dan sudah molor nih. Oke, jadi kalian um, fokus dulu ke materinya. Jadi hari ini kita bicara tentang toraks, ya. Um, Kalau kita bicara tentang toraks, kita harus tahu batasannya toraks itu apa, ya. Toraks atau dada, ya. Kalau kalian lihat di slide ya dan lihat gambar, kalian udah ada gambarannya. Oh ini toraks, walaupun nggak bisa mendeskripsikan secara detail, tapi kalian ada bayangannya. Jadi ada alasannya kenapa saya selalu mencantumkan gambar di samping deskripsi, ya. Deskripsinya dalam dalam bahasa Inggris, tapi ujiannya tetap Indonesia terminologi anatomi. Jadi ini adalah toraks, lihat gambarannya, ya. Pointer saya kelihatan ya. Ini toraks. Nah, kalau lihat ini, kita coba deskripsikan menjadi deskripsi anatomi. Merupakan bentukan silinder ya. Bentuknya lebih kurang seperti ini. Yang irregular. Ya, kenapa disebut irregular? Kalau kalian bayangkan silinder, gentong, itu pasti atas dan bawahnya sama. Ya, toraks enggak. Ya, bagian atasnya lebih sempit, ya relatif lebih sempit dibandingkan bagian bawahnya. Itulah kenapa disebut sebagai silinder yang irregular, yang enggak beraturan. Ya, bagian atasnya atau pintu atasnya atau apertura thoracis superior yang ini, ya lebih sempit dibandingkan dengan yang bawah atau pintu bawah toraks atau apertura thoracis inferior. Apertura thoracis inferior. Jangan sampai nggak tahu kalau orang bicara apertura, thoracis inferior dan superior itu yang mana. Ya, lihat gambar yang ini. Pintu atas toraks, pintu bawah toraks, simpelnya gitu aja. Oke. Kita lihat lagi ya, toraks itu disusun atas apa saja, ada dinding atau wall, ini akan kita bicarakan. Kemudian ada dua kavitas pleuralis, kavitas itu rongga, kemudian ada pulmo atau paru-paru, kemudian ada mediastinum. Ya itu aja, nggak banyak. Ya. Baru kita lihat satu persatu dari luar dinding toraks, baru kita lihat ya penyusunnya itu apa saja. Um, jadi prinsipnya sama, ya sama seperti ekstremitas inferior, ya dinding toraks juga termasuk sistem muskuloskeletal, pasti ada tulang, pasti ada otot. Simpelnya gitu aja, ya. Nah, baru kita lihat sama-sama apa aja yang termasuk komponen tulang dari toraks dan apa aja yang termasuk komponen dari muskulusnya atau ototnya. Yang pertama untuk tulang, kalian perhatiin ya toraks itu di bagian posterior itu ada 12 ruas vertebrae thoracalis ya. 12 ruas vertebrae thoracalis ya. Tata namanya sudah diajarin dokter Budi sama dokter Ulan ya. Kalau ujungannya AE kayak gini, vertebrae beda dengan vertebra ya. Vertebrae berarti jamak. Kalau saya bicara vertebra thoracalis
berarti cuma satu, ya. Kalau saya ngomongnya vertebrae thoracalis AE dan ujungnya ES, vertebrae thoracalis, berarti itu saya bicarakan jamak, ya. Prinsip ada 12 di posterior nih di sebelah belakang. Ya, ini salah satunya ya, vertebrae thoracalis yang nomor satu. Sisanya nggak kelihatan, nanti kita lihat di aspek yang lain. Sisanya tulangnya apa aja di sisi lateral nih? Ada 12 pasang. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Koste, ya, 12 pasang koste kanan kiri. Jadi itu komponen tulang dari lateral dan dari posterior. Di anteriornya ada apa? Ada ini, ya. Ada osternum, ya. Osternum cuma satu sepanjang ini. Ya. Pembagiannya ada manubrium, ada corpus, dan ada processus hypoideus. Itu saja, nggak sulit. Ya. Kita kenalan dengan pintu atas toraks, yang mana ini yang garis merah. Ya, ini yang garis merah nih. Ya, kok nggak hidup? Yang depan, saya baru sadar ini nggak hidup ya. Ya. Oh, kalian kenapa nggak ngomong? Ya, pantesan temannya noleh-noleh ke belakang tuh, lihat kecil di situ ya. Jadi kuliah tadi gimana? Nggak ada? Oh, pakai laptop sendiri. Oke, masuk akal ya. Kalian ngomong aja ya. Saya nggak tahu kalau ngeblank ya. Oke, ini topiknya ya. Toraks itu apa aja ya ini ya, tulang-tulangnya. Yang tadi saya sebutin ada di anterior, di depan ada osternum, di lateral ini ada 12 pasang, kanan kiri costae, tulang rusuk, dan di sebelah posterior di belakang ada vertebrae ya. Nah, kita kenalan sama pintu atas toraks. Ini yang garis merah ya. Ya, ini adalah pintu atas toraks. Kalau ditanya penyusunnya apa, tinggal dilihat plototin ada apa aja di situ ya. Nah, kalau ini dari sebelah superiornya. Oke, yang pertama ada korpus os vertebra thoracalis yang pertama ya. Ini ada korpus, ini bentukan yang segi empat seperti ini. Ini adalah korpus dari vertebra thoracalis yang nomor satu. Oke, ini penyusunnya satu di posterior, kemudian apalagi kosta yang pertama ini satu satu ya, satu kosta ya, sisi medialnya margo medialisnya yang di label merah ini, yang di bold merah. Margo medialis, tepi sebelah medial. Saya bicara medial lateral, tahu ya? Oke. Yang terakhir adalah manubrium nih, permukaan superiornya. Jadi kalau ditanya apa pembentuk dari apertura thoracis superior atau pintu atas toraks, ingat aja gambarannya yang kayak gini, nggak usah diapalin. Paham kan? Ujiannya kan MCQ, enak. Tinggal dicontang ya. Nah, sekarang apertura thoracis inferior, ini yang warnanya orange, tinggal dilihat aja ada apa aja penyusunnya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Di posterior nih ya, ada satu corpus os vertebra thoracalis yang ke-12 ya. Kemudian apalagi di kanan kirinya di sebelah lateral, lihat keterangannya ada os costa ya, ke os osacoste ke-12 dan ke-11, tapi bagian ujungnya aja. Nih lihat ya, ini costa ke-12, kemudian yang 11 ujungnya aja sedikit. Nih, ya.
Kemudian apa lagi penyusunnya? Ini ya, ujung-ujung kartilago ya. Kalian perhatiin yang warnanya biru muda ini ya. Ini adalah kartilago atau tulang rawan. Sedangkan yang warnanya putih yang kayak gini nih ya, itu adalah tulang sejati. Ya, warna biru tulang rawan, yang warna putih itu tulang sejati. Lihat aja gambarnya ini warnanya oranye, oh berarti yang selanjutnya pembentuk dari apertura thoracis inferior adalah ini, kartilago ini. Dari mana ke mana? Dari ke 7 sampai ke 10. Ya, 10, 9, 8, 7. Ya, 11, 12, 10, 9, 8, 7. Ini ya. Kemudian yang terakhir adalah proses pedeus nih yang kecil sedikit menonjol. Itu adalah penyusun dari apertura thoracis inferior atau pintu bawah toraks. Nggak usah diapalin, pahami aja. Ya. Nah, sekarang kita lihat detail satu persatu ini sangat deskriptif. Jadi saya ambil yang penting-penting saja. Satu persatu dari vertebrae thoracalis kita lihat. Ya. Vertebrae thoracalis yang kayak gini bentukannya, ya lihat inget-inget gambarannya kayak gini nih, ya dari superior kayak gini, dari lateral kayak gini, ingetin dulu bentuknya. Kemudian baru kita lihat detailnya seperti apa. Oke, yang pertama kita lihat satu persatu. Untuk vertebra itu ada pembagiannya, ya yang paling besar itu adalah badan atau korpus yang kayak gini nih. Ini korpusnya, badannya, korpusnya, bentuknya seperti heart shape, ya seperti jantung nih, ya bentuknya. Kemudian lubangnya yang ada di sini foramen vertebralis, yang ini namanya vertebral foramen atau foramen vertebralis, bentuknya sirkuler atau bulat. Nanti beda ya segmen yang lain, yang di cervix itu beda ya. Jadi vertebrae itu kan memanjang dari atas ke bawah. Yang kita bicarakan kali ini adalah segmen thorakalesnya, cervicalisnya beda lagi ciri khasnya. Lumbal atau panggul beda lagi. Ya, coccygeus dan sakral itu beda lagi. Jadi kita fokus ke toraksnya, kayak gini deskripsinya. Ciri yang ketiga adalah lamine. Ya, lamine yang mana? Yang ini nih, ini yang keluar dari korpus nih. Yang gini-ginian itu namanya lamine ya. Cirinya itu adalah lebar dan overlap ya dengan yang ada di bawahnya. Ini mau lihat? Nah, ini maksudnya overlap. Ini lamine ya, secara umum kita sebut sebagai lamine ini semuanya ya struktur yang keluar dari korpus ini lamine. Susunannya kayak gini ya, selalu overlap nih. Tumpang tindih dengan vertebrae yang ada di bawahnya, selalu kayak gitu. Itu yang disebut sebagai overlap. Makanya lihat aja gambar yang kayak gini nanti ngikut sendiri. Ciri yang lain ya, ada processus articularis ya. Processus articularis. Processus artinya tonjolan, articularis artinya untuk persendian. Ada ciri khasnya yang bagian superior dan inferior. Ya, processus articularis superior yang mana? Yang ini, ya, yang ini. Yang ini, ya. Yang inferior sebelah bawah. Nih ya. Inferior sebelah bawah, ya. Satu inferior sebelah atas superior. Ya. Gitu aja, ya. Ciri khasnya ya tinggal lihat gambar. Kalau yang inferior apa ciri khasnya ini? Kalian perhatikan dulu, ya. Ya, gambarannya mana? Lihat gambarnya dulu. Oke, ada tempat-tempat untuk persendian dengan koste. Ini 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Lihat ya. Koste yang sebelah bawahnya juga sama. Ada 1, 2, 3. Ada 3 tempat untuk persendian dengan koste. Kemudian kita lihat dari sebelah lateral nih kayak gini nih. Satu koste itu nempelnya kayak gini konfigurasinya. Perhatiin ya, ini satu koste nempelnya separuh ke sebelah atas, separuh ke sebelah bawah. Nih kayak gini nih. Ya, gitu ya. Ingat dulu gambarannya, nyambung dulu gambarnya, baru kita lihat deskripsinya sama-sama. Ya, sudah lihat?
Ya, bentuknya kayak gini. Oh, kayak gini susunannya. Oke, baru lihat keterangannya. Keterangannya itu cuma mendeskripsikan gambar. Ya, sampai di sini nyambung ya. Tinggal lihat dulu gambar. Ya, kayak gini, paham? Ada lagi nggak permukaan sendinya? Selain di sini satu, dua, tiga ada. Yang di sini tadi, ya. Satu dan satu di sini, ya. Jadi satu, dua, tiga. Di sini satu, ada empat, ada lima. Ya. Nah, sekarang kita baru lihat satu-satu. Prosesus artikularis superior, prosesus itu tonjolan, ya. Yang ini, ya. Yang tadi enggak. Saya ralat, bukan yang ini. Yang ini. Prosesus yang kayak gini nih, lihat. Yang menonjol ini adalah prosesus artikularis superior, nih kayak gini ya. Yang sebelah bawah adalah inferior. Yang sebelah atas sifatnya adalah flat, pipi, atau datar, kayak gini. Ya, nih lihat ya. Dan menghadap ke posterior nih, ngadap ke belakang nih. Kalau saya lihatin dari atas kayak gini nih, permukaannya ngadap ke sana ya. Tuh. Sedangkan inferior ya lawannya aja. Nih, inferior ngadap ke depan. Ya, articular facet face anterior ini ngadep ke depan. Jadi kalian paham, oh ini ke depan, ini ke belakang itu aja. Paham ya? Oke. Kemudian kita lihat permukaan sendi yang lain. Yang mana yang lain? Ya, kita udah bicarain ini satu, dua, kita bicarain yang di samping-samping satu, dua, tiga. Ya. Tadi saya sudah kasih lihat gambarannya kayak gini, satu, dua, tiga. Semuanya ini buat apaan? Buat persendian dengan tulang rusuk atau koste. Nah, sedangkan yang prosesus artikularis superior dan inferior tadi buat apaan? Buat persendian dengan vertebrae yang ada di atasnya dan vertebrae yang ada di bawahnya. Jadi beda ya. Yang ini bersendi dengan rusuk atau koste, yang ini bersendi dengan vertebrae yang di bawahnya dan satu lagi yang di atasnya ya. Simple gitu aja. Baru lihat deskripsinya. Yang di sebelah sini, satu, dua, ya kita lihat keterangannya sama-sama. Ada yang disebut sebagai demifacet, ya. Demi itu separuh artinya. Demigod yang kayak gitu kan separuh dewa. Demifacet berarti permukaan sendinya nggak sempurna, ya, nggak sempurna. Ya, sempurna itu seperti apa? Ya, yang sempurna, yang bagus benar itu yang kayak gini misalnya ya. Permukaan sendinya itu ada cekungan yang sangat bagus. Sedangkan demifacet itu yang kayak gini aja, sedikit flat, nggak begitu clear jelas. Itu kan. Nanti kalau kalian praktikum lihat tulangnya langsung, yang kayak gini nggak ada yang di tulang asli maupun di tiruan nggak ada warna-warna biru-biru kayak ini nggak ada. Jadi yang kalian hanya kalian lihat nanti sedikit bagian yang datar, yang mungkin samar dibedakan dari bagian korpus lainnya. Nah, itulah kenapa disebut sebagai demifacet ya. Satu, dua. Sebelah atas superior, sebelah bawah inferior. Satu lagi yang mana? Yang ini. Ya, yang ada di prosesus yang nonjol ke sebelah lateral kanan kiri nih. Namanya prosesus transversus. Ini prosesus transversus. Lihat tata namanya. Transversus berarti mengarah ke transversal kanan kiri. Ya, gitu aja ya, simple ya. Kalau ditanya ini buat apaan? Lihat aja. Kalau yang superior itu buat bersendi dengan koste, ya. Koste keberapa? Nah, ini keterangannya. Superior itu akan bersendi dengan koste, ya, dengan kaput costa yang sama. Misalnya, nih, ini ada os vertebra thoracalis ke-10. Oh, ini aja deh. Ini yang sebelah bawah. Os vertebra thoracalis yang ke-10. Kalau ditanya ini adalah yang bagian superior tadi, ditanya ini sendinya dengan kosta nomor berapa? Nomor berapa ayo? Kosta kan ada 12. Nih,
Ini vertebra thoracalis 10. Ini yang sebelah posterior yang demifacet tadi, hemiarticularis. Ini dengan costa keberapa? Ya lihat aja keterangannya nih. Superior its own rib. Oh berarti 10 costa 10. Gitu ya. Balik lagi, inferior dengan ini ya, inferior berartikulasio dengan costa yang ada di bawahnya. Nggak ngerti ya, lihat aja gambar ya. Kalau ini 10 berarti ini 9. Oh, 9 berarti fases yang inferiornya ini, demifaset inferior ini berartikulasi dengan costa ke berapa? 10. 9, 10. Ininya nomor 10. Superiornya punya 10. Sedangkan inferior di atasnya, ini nomor 9. T9, torak 10. Ini Costa nomor 10. Ya, itu ya. 9, 10. Ini nomor 10. Ini keterangannya nih. Superior, on rib. Inferiornya, below. Nggak percaya. Nih, ini kan saya ambil yang ini nih, yang di sebelah atasnya. Kalau kita ambil satu vertebra yang sama, yang sama, nomor 10 superiornya nempel dengan costa nomor 10, inferiornya nempel costa ke 11. Saya mau lihat logika kalian aja. Kalau saya tanya ini nempel nomor berapa? Ini 9, ini 10. 10, 11. Gitu ya. Ya, pelan-pelan aja. Ya, kalau kalian bingung, pelan-pelan aja. Itu yang tipikal. Jadi Costa itu ada bentukannya. Yang saya sudah sebutin tadi, ciri-ciri yang kayak gini bentukannya heart shape itu tipikal yang generik, yang lazim ketemu. Ada yang nggak generik, yang khas ada. Yang kita sebut sebagai atypical. Ya, yang khas-khas bentuknya nyeleneh. Nomor berapa, Dok? Os vertebra thorax yang nomor 1, kemudian ke 10, kemudian ke 11. Ya, ini yang sedikit menyimpang ya ciri khasnya. Berarti yang di luar itu generik, tipikal. Jadi kalau yang ditanya yang tipikal nomor berapa saja, ya di luar ini. 1, 10, 11, dan 12 itu adalah yang tipikal. Yang atipikal yang khas 1, 10, 11, 12. Sisanya yang tipikal atau yang generik atau yang lazim yang lazimnya dijumpain. Nah, ini lihat ya. T1 apa ciri khasnya? Plototin gambar yang kayak gini ya. Lihat dulu gambarannya. T10 satu saya ambil satu aja ya. Misalnya kayak gini deh. Nih. Nanti sisanya boleh kalian baca atau lihat gambar. Misalnya yang ke T12, os vertebra thoracalis yang ke 11 dan 12, kalau saya perlihatkan ke kalian dari sebelah lateral yang kayak gini, ini anehnya apa? Nggak punya apa nih? Demifasciate inferior nggak ada, satu. Kemudian yang proses articularis di proses transversusnya, facet ovalisnya nggak ada. Cuma ada yang superior. Ya, ingetin gambarnya. 10 yang nggak ada apa? Inferior. Ya, sisanya ada. Ya, makanya males baca nggak masalah. Buat saya nggak masalah. Kalian plotati gambar, ya, walaupun tidak 100% mendapatkan keterangan, saya yakin sekitar 70% kalian bisa paham. Itu yang paling penting, paham. Ya, keterangan ini dibuat supaya kalian paham. Tapi kalau kalian dengan melihat gambar sudah paham, lebih bagus lagi. Ya, gampang kan belajar anatomi? Lihatin aja tuh. Ya, paling logikanya dimainin. Kalau ditanya toraks ke os vertebra thoracalis ke 11 dan 12 itu cuma punya satu uh,
faset atau facies articularis pada korpusnya. Ditanya, itu nempel dengan costa nomor berapa? Ayo. Nggak tahu. Lihat ini aja tadi. Biasanya yang superior, yang di sebelah atas itu nempelnya dengan nomor yang sama. Oh, berarti ini kalau toraks ke-12, ya ini pasti kostanya kosta 12. Gitu aja. Yang online kalau kalian nggak nyambung, nggak paham, cepat-cepat ngomong ya. Sampai di sini paham ya? Kalau gitu kita lihat gambar aja deh. Ya boleh. Kita plototin gambar, kemudian kita explore apa pemahaman kalian tentang gambar ini. Oke, itu tadi vertebrae sudah. Sekarang kita bicara tentang costae, ya tulang rusuknya. Lihat gambar lagi yang kayak gini. Yang saya sebutkan ada 12 pasang tadi, ya. Oke, gini bentukannya. Kita lihat yang warna biru-biru muda itu adalah kartilagonya. Nah, lihat ya. Fokus kalian ke kartilagonya yang warnanya biru. Ya, kosta 1 punya kartilago sendiri, 2 punya kartilago sendiri, 3 punya kartilago sendiri, 4 punya sendiri, 5 punya sendiri, ya, 6 ada sendiri, 7 ada sendiri, tapi ya, maksud ada sendiri apa? Ada sendiri dan nempel langsung ke sternum. 1 punya sendiri kemudian nempel langsung dan seterusnya. Tapi kalian perhatikan nomor 8 punya kartilago, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7, 8 punya juga, tapi dia nemplok dengan kartilago yang sebelah atasnya untuk kemudian bersendi dengan sternum. Ya, 9 nemplok juga dengan kartilago yang sebelah atasnya. 10 juga sama. Itulah kenapa yang ini disebut asli, ya, Costa Vera, ya, atau Coste Vere yang kayak gini. Ada yang menyebutnya yang asli, palsu, ya simple. Itu alasannya, ya. Perkara nempel langsung atau bersendi langsung enggak dengan sternum yang ada di anterior, itu alasannya. Oh, 1 sampai 7 nempel langsung ya kartilagonya ya. Itu alasannya why kenapa disebut sebagai sejati. Sisanya palsu. Ya, enggak nempel langsung tapi nemplok dengan kartilago yang sebelah atasnya ya. Oke. Kita ambil satu. Ini koste yang kayak gini ya, pelototin gambarannya ya. Ya. Oke, ini nanti kalian praktikum nggak sebagus ini, tapi minimal tahu ya mana ujung-ujungnya. Dalam artian mana yang berartikulasi dengan vertebrae, mana yang bersendi dengan sternum. Nggak boleh salah, ya. Mana kaputnya, kepalanya, ya. Mana ekstremitas sternalis. Kalau saya bicara jadi gini ya, untuk blok 4 ini memang 5 minggu itu sangat singkat, ya. Jadi bisa saya bicarakan untuk paham anatomi semuanya itu hampir hampir mustahil, ya. Apa jadi dok solusinya? Solusinya tetap berpegangan pada prinsip. Kalau saya bicara costa, ekstremitas ternalis, lihat tata nama, ya. Sternalis, sternum, ya. Oh, berarti bagian costa yang nempel atau mengarah ke sternum. Ini ekstremitas eksternalis. Atau dengan kata lainnya ujung yang nempel ke sternum. Itu makanya ekstremitas sternalis. Ya, simpelnya gitu. Jadi kalian gak usah bingung namanya yang sangat seabrek-abrek. Lihat dulu apa kata dasarnya, ya. Nah, yang kayak gini nanti ketika praktikum ditanya ini bersendi dengan apa ini? Yang kayak gini. Pilihannya cuma 2, ya, vertebrae, thoracalis atau ke sternum. Ya. Tentu ada ciri khasnya yang berartikulasi dengan vertebrae ini, lihat ya. Nih kayak gini. Koste yang nempel dengan vertebrae yang tipikal, kepalanya koste yang kayak gini nih. Pasti punya dua dua permukaan sendi karena kan nempelnya separuh ke vertebrae atasnya, satu yang sebelah bawahnya.
Jadi tinggal lihat aja nanti punya nggak kayak gitu bentukannya. Oh ada dua kayak gini ya. Oh ini kaput, ini nempel dengan vertebrae. Oh berarti satunya pasti ke sternum. Simpelnya gitu aja ya. Oke. Udah ya. Sisanya tinggal lihat ya keterangan pada gambar. Oh ada neck, unleg atau kolom, kemudian ada permukaan-permukaan, ada alur-alur, groove. Ini ya. Nah, oke. Itu yang lazim, yang generik. Oh, ada lagi dok ya, koste yang nggak lazim ya ada ya. Yuk kita lihat yuk. Ya, nih kosta yang pertama, yang khas-khasnya yang kayak gini, ya harus kalian jelimetin. Ya, nah, nih lihat ya. Paling yang ditanya nggak jauh-jauh ini buat sendi dengan apa, ini sendi dengan apa, logikanya harus nyambung. Tinggal pelototin, oh ini ada permukaan sendi, oh ini kayak bekas dipotong, ya jelas, ya ini kan kartilago, ya. Oh ini sternum, ini ke vertebrae. Nah lihat, ya ada cekungan-cekungan alur yang biasanya ditanya waktu ujian yang kayak gini nih. Untuk kosta pertama, nih kalian perhatiin ya. Ini ada dua alur, satu di belakang, satu di depan, dan ada satu tonjolan namanya tuberculum musculus scaleni, ya atau scalen tubercle. Ini bahasa Inggris. Oh berarti ini buat apa? Lihat aja tata namanya, ya. Oh berarti buat nempel otot musculus scalenus, ya. Penempelan otot itu cuma ada dua, ya. Tulangnya banyak bergerak atau enggak banyak bergerak. Ya, origo atau insersio gitu aja. Jadi secara umum saya sebut tempat nempel tulang supaya kalian nggak bingung. Ya, Kak. Jadi kalau ditanya ini buat apaan? Ya lihat aja tata namanya. Oh, scalenus. Scalen ini nama otot ya pasti tempat nempel otot. Ya, gitu aja. Paham ya? Gampang kan? Nah, ditanya di sebelah posteriornya ada alur, ada cekungan buat apaan? Di anteriornya buat apaan? Tinggal lihat. Ya, ini yang harus kalian ingat-ingat. Di sebelah anterior yang gede ini akan dilewati oleh vena subclavia. Di posterior ini akan dilewati oleh arteri subclavia. Ya, cuma dua pilihan, arteri, vena, ya subclavia. Subclavia, dihafalin ya. Kalau nggak hafal ya inget-inget aja deh ya. Inget-inget aja. Oke, gampang kan? Ciri yang lain apa? Ini semuanya cerita gambar ya. Saya nggak ambil pusing kalian mau baca atau enggak, yang penting paham gambar. Maksudnya gimana dok? Ya lihat aja gambarnya. Kemudian kita lihat keterangan satu sebagai satu contoh nih ya. Untuk kosta pertama itu ya disebut pada bidang horizontal, permukaannya itu lebar, yang kayak ya kayak gini ya. Kenapa disebut lebar? Kenapa harus disebutin lebarnya dok? Lihat aja kalau kosta-kosta yang lain selebar ini enggak. Sini sempit-sempit semua nih permukaannya. Nih ya. Jadi kalau lihat opsi yang kayak gini disebutin permukaannya itu relatif luas atau lebar, ya benar itu keterangan yang benar dibandingkan dengan koste yang lain. Ya, gampang kan, enak kan? Tinggal lihat gambar aja nggak usah pusing. Udah beres ya. Kosta ke satu, kosta ke 12 yang kayak gini bentukannya. Ya, kalau ditanya kosta ke 12 ya, kosta ke 12 itu berartikulasi dengan sternum nggak? Enggak. Jadi artikulasi dengan siapa aja kosta ke 12? Oke, vertebra aja. Nih ya. Sisanya satu ini enggak, ini melayang-layang, ngambang-ngambang. Ada yang nyebutnya sebagai fluctuantes, ya costa fluctuantes karena melayang 1, 2, 12. Ada yang menyebutnya 55 ini palsu, duanya ini melayang fluctuantes. Ya, ya fluctuantes juga termasuk ke dalam coste yang palsu atau coste Spurie. Ada Vere, Spurie, Fluctuantes. Itu istilah-istilah yang
Mungkin kalian temuin ya. Vere atau Vera itu asli, sejati. Spurie itu palsu, lima pasang. Di dalamnya termasuk 2 pasang yang melayang, fluktuantes. Ya, gitu ya. Enak kan belajarnya? Nah, sekarang sternum, lihat gambar lagi. Apa yang harus kalian pahami? Ya, deskripsi dari sternum, wah banyak bener. Ya banyak emang nih. Gak usah pusing, lihat satu persatu ya dari atas. Ada cekungan, ini harus ingat, ini incisura jugularis atau jugular notch. Teman-temannya yang langsing, ya laki-laki yang langsing nih pasti keraba cekungannya ya di sini, raba sendiri. Jangan nggak tahu ini namanya apa. Incisura jugularis atau jugular notch. Nih ya, paham ya? Apalagi dok, lihat seperti terpartisi nih ya. Satu, seperti kepotong. Memang kayak gini, sternum itu secara umum kita bagi menjadi bagian yang atas, itu manubrium sterni, yang paling gede korpus, yang menonjol adalah processus sipoideus, yang kayak gini. Oke, ya. Sisanya buat apa dok? Ya lihat aja kanan kirinya nih, banyak cekungannya pasti buat sendi. Oke. Bersendi dengan tulang apa saja? Ya, yang namanya sternum pasti dengan koste. Koste keberapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya, 8 kan enggak sampai ke 12 karena dia nemplok ke atasnya, nemplok ke nomor 7. Ya, jadi kalau disebut sternum berartikulasi dengan koste ke-8 salah. Ya, cuma maksimal nomor 7 nih kayak gini nih. Saya tanya aja, ini buat apaan sih? Sendinya nomor kosti nomor berapa? Ya. Oh, ini nomor 2. Loh, yang paling atas buat apa, Dok? Ini bukan kosta ya nempel di sini tapi klavikula. Yang mana klavikula? Ada nggak ya gambarannya ya? Nih, ini klavikula. Os klavikula. Ini kan nemplok juga ke sternum. Jadi sternum itu ditempeli oleh siapa? Klavikula dan cartilago costae. Ya, gitu aja. Gampang kan? Gampang, Dok. Ya, gampang. Gede-gede pasti ujiannya nanti ya. Lototi gambar, yang kayak gini saya tanyain biasanya. Ini tempat penyatuan bertemunya manubrium sterni dengan corpus sterni. Yang kayak gini nih, tempat nempelnya itu disebut sebagai apa? Angulus sterni atau sternal angle nih. Kenapa disebut sudut? Nanti kalau kalian praktikum bisa keraba, ini sedikit menonjol. Ya, atau nama lainnya articulatio manubrio sternalis. Gak usah pusing ya. Dengar istilahnya kayak gini gak usah pusing. Gampang. Manubrio berarti manubrium. Oh, manubrio sternalis itu manubrium dengan corpus. Gitu aja. Di kanan kirinya ditempeli oleh kosta kedua. Ya, separuh ke manubrium, separuhnya ke korpus. Jadi kosta 2 itu khas benar, nempel separuh ke atas, separuh ke korpus, separuh ke manubrium, separuh ke korpus. Sama kayak kosta ke 7. Separuhnya nempel ke korpus, sternum, separuhnya nempel ke prosesus sipoid. Ya ini yang khas-khas. 2, 7, sisanya enggak. Ya, sisanya pure ke korpus aja. Atau pure ke manubrium saja. Gampang dok, gampang. Nggak usah ya ini ya. Kenapa saya lewatin? Saya ini menceritakan tentang gambar yang kayak gini. Ya, enakan kalian lihat gambar, dengar penjelasan, ya udah dapat semua. Kayak ini nggak usah. Oke, ada yang mau nanya nggak? Saya lanjut ya.
Selalu seperti itu ya. Saya selalu menekankan nggak usah pusing lihat keterangan, plototi gambar. Kalian mau belajar anatomi, siapkan kertas, siapkan pensil. Ya mau nggak mau harus belajar gambar. Ya, oke. Gampang kan? Yang hobi gambar, gampang belajar anatomi. Oke. Sekarang kita bicarakan tentang sendi. Sendi di toraks ada apa aja? Wah, gampang, Dok. Tinggal lihat aja ada apa aja sih ini. Tadi yang di awal udah saya sebutin ya. Satu, vertebra dengan costa ya namanya articulatio costovertebralis. Lihat aja tata nama ya, nggak usah pusing. Nggak usah dihafalin. Costovertebra, oh iya ada di belakang nih. Kemudian sternocostal, sternum dan costal. Oh ya, ada di depan nih, ya. Kemudian interkondral. Kondral itu artinya tulang rawan. Inter berarti di antara tulang rawan yang mana, Dok? Yang mana ya? Oh, yang ini nih, di antara tulang rawan, di antara biru-biru, yang kecil-kecil sempit ini. Oh, ini interkondral, ini interkondral. Ini juga, ini juga. Kan gampang, ya. Kemudian manubrium sternalis ya antara manubrium dengan corpus, sipi sternalis antara corpus dengan processus hypoideus. Sudah itu aja sendi-sendi yang ada di toraks. Sampai sini paham ya? Ini apa namanya? Ya lihat aja antara apa dengan apa. Kebalik-balik nggak masalah. Oh misalnya gini namanya nggak tahu ya, tinggal lihat pilihannya apa sipi sterna. Oh ya ini. Oke. Itu prinsip ya, prinsip. Jadi kalian nggak usah dipusingkan dengan terminologi anatomi yang banyak, nggak usah. Prinsip tahu bagaimana mengartikan istilah, kemudian membayangkan di mana posisinya. Itu yang paling penting paham. Ya, percuma kalau kalian ngapal buta articulatio sipi sternalis tapi disuruh gambar nih. Ini pena, ini pensil, gambarin deh di mana. Nggak tahu. Bagusnya sipis oh sternum dengan sipoid. Oh, sini dok. Nih, ya udah. Nanti waktu praktikum saya wanti-wanti ya, waktu praktikum biasanya ada pretest, post-test. Saya selalu nyuruh kalian gambar ya, pretest, post-test. Jadi nggak sulit. Saya cuma menguji pemahaman kalian, nggak detail dalam nggak. Nalar kalian jalan nggak? Misalnya kayak gini nih. Saya biasanya nanya kayak gini nih. Gambarkan yang kayak gini nih, ya. Ini sekarang kita bicarakan poin penting dari toraks, ya. Ada yang namanya os vertebra toraks keempat dan 5 di perbatasan kedua ini kita sebut sebagai T45 vertebral level. Nih, T4, T5 kemudian kita buat bidang maya memotong kedua vertebra tersebut nih. Yang warna kuning ya. Kenapa dok ini penting? Kalian perhatiin nih. Ini sangat penting. Lihat. Yang pertama kita lihat di depan deh. Di anterior. Ya. Oh ternyata di anterior nih tepat memotong di angulus sterni. Ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian ini T4 T5 ya. Keterangannya apa lagi? Ya. Kalian perhatiin ini ada apa nih yang gede ini? Ini adalah jantung. Ya. Kalau kalian perhatiin nih, ini ada pembuluh darah yang keluar dari jantung namanya aorta. Yang berbentuk melingkar kayak gini ini adalah arcus aorta. Pada T4 T5 level arcus aorta start ya pangkalnya ada di level T4 T5 kemudian berakhir di sini di level T4 T5 ya paham ya itu arti pentingnya T4 T5 level gitu ya kemudian apalagi dok nih lihat yang warnanya ungu nih dan yang warnanya hijau. Oh, ini adalah daerah yang disebut sebagai mediastinum superior, yang warnanya hijau semuanya ini adalah mediastinum inferior. Ya, apa sih dok mediastinum? Ada yang tahu nggak? Mediastinum itu apa? Wah, banyak ya. Nih,
hijau. Ya, area yang dikepit oleh kedua pulmo ini namanya mediastinum. Nih ya, yang warna hijau nih ya. Jadi kalau orang bicara mediastinum, oh yang di situ kata dokter Wadi. Di situ ya di mana? Di antara kedua paru-paru ini kan paru-paru nih, kanan kiri. Dikepit ini ya ini cuma sempit kayak gini mediastinum. Balik lagi T4T5 nih. Oh ternyata mediastinum sebelah atas atau superior dengan yang mediastinum inferior itu tempat perbatasannya pada level T4, T5 ya. Oh itu oke. Jadi mediastinum superior terhadap bidang ini adalah mediastinum superior dan kaudal atau inferior terhadap bidang maya ini adalah area mediastinum inferior, batasnya clear jelas. Oke. Kemudian apa lagi? Tinggal lihat ini ada apa nih? Ini trakea saluran nafas. Nih pada level T4 T5 trakea akan bercabang kanan kiri menjadi bronchus principalis atau bronchus primer, kanan dan kiri. Jadi gitu ya. Banyak hal yang terjadi pada level ini. Jadi harus tahu. Ini saya suruh gambar ini, saya ingat benar nih. Coba deh kamu gambar, nggak usah bagus-bagus sketsa. T4, T5 level, gimana kalian membayangkannya? Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke aspek klinisnya. Mengenai Costa, ini sering waktu ujian OSCE, nggak tahu cara ngitung Koste. Nggak tahu caranya. Coba cari Koste yang ketiga. Wah, bingung. Cara gampangnya gimana ya? Cara gampangnya tadi saya sudah sebutin ini sternum ya. Sternum itu ada manubrium, ada corpus. Penyatuannya itu sedikit menonjol yang disebut sebagai angulus sterni. Kanan kirinya itu ditempeli oleh costa nomor 2. Ya udah, tinggal cari aja. Oh, teraba angulus nonjol kanannya nomor 2, raba ke bawah ada costa ketiga. Ini prinsip, jangan sampai nggak tahu. Kalian diminta udah belajar anatomi, cari di tubuh kalian sendiri costa nomor 5. Jangan sampai nggak tahu ya. Cari nomor 5, selalu cari angulus sterni, kemudian raba ke sebelah lateral, kemudian runut ke bawah. Oke. Udah, tulang-tulang beres ya. Sisanya masih masih banyak tentang deskriptif anatomi. Kita bicarakan yang penting saja ya. Oke. Kalian perhatikan slide saya itu ada istilahnya intercostal space atau spatium intercostalis. Ya ini biasanya saya suruh gambar juga nih. Spatium intercostalis atau intercostal space itu adalah ruang di antara kedua kosta nih. Perhatiin ini ada kosta sebelah atas, sebelah bawah, di celah di antara keduanya itu disebut sebagai spatium intercostalis. Yang ini ya, celah ini lihat aja gambar apa aja isinya. Ya, pasti ada otot, gitu aja. Ya, lihat arah serabut, musculus intercostalis externus. Lihat arah serabut, internus. Lihat arah serabut adalah intimus. Ada 3 lapis otot yang harus kalian. Ini kalau kalian lihat kadaver, ya mudah-mudahan jadi ya. Inhal nanti ke Indralaya. Ini bisa dilihat ya. Kadaver itu jangan dibayangkan yang kayak gini ya. Ujian kalau pakai kadaver itu menyulitkan kalian. Bukan menyulitkan ya, sulit buat kalian. Karena nggak ada yang kayak gini ya. Nggak ada batas yang clear jelas, yang ada cuma ambil satu potong otot, kemudian ditanya, ini otot apa? Bagaimana cara membedakannya musculus intercostalis externus, internus, dan intimus? Arah serabutnya, nih lihat ya.
Nah, ini kalau ujian kakak tingkatnya dulu bukan main ya, salah. Oh ini salah, nggak tahu ya karena nggak terbiasa lihat gambar. Lihat gambar ya, pelototin yang kayak gini. Kemudian ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning. Yang kayak gini ada nggak di kadaver? Nggak ada. Di organ nggak ada. Tubuh kalian itu nggak kayak gini ya, nggak ada warna merahnya. Semuanya sama. Jadi gimana caranya membedakan arteri, vena dengan nervus untuk interkostalis? Ini susunannya atau konfigurasinya udah konstan. Ya, dalam artian yang paling bawah itu selalu nervus. Yang di tengah itu selalu arteri. Ya, yang paling atas itu adalah vena. Selalu seperti itu. Ya. PR kalian baca ya otot-ototnya apa saja, intercostal externus, internus, intimus, subcostalis, dan trosis transversus. Jangan sampai nggak tahu kalau ditanya ini otot-otot dinding toraks bukan. Saya cuma nanya ini iya, yes or no. Nggak tahu. Ya, pakai logika kalian, lihat tata namanya ya. Kalau ada interkostal ya pasti di kosta, di toraks. Interkostal ya pasti. Ya, iya, yes. Ada kostal lagi, yes, punya toraks. Transversus thoracis pasti punya toraks. Nanti ada aja nih ya, saya selipkan satu otot musculus tricepsure. Nah, loh. Di antara opsi-opsi tersebut mana yang bukan toraks? Ya, lihat tata nama, ya, costa pasti toraks, tricep nggak tahu saya ini apa dok. Ya udah, itu. Kalau nggak tahu ya itu, ya. Itu jawabannya, ya. Ini PR kalian baca namanya, lihat posisinya, ya. Saya lupa, ya. Saya pernah nggak ngeluarin soal yang kayak gini, ya. Jadi yang table kayak gini lengkap ada attachment, tempat perlekatannya, ada inervasinya, ada fungsinya. Ya, fungsinya buat apa? Ya, toraks buat apa? Otot-otot dinding toraks. Coba deh. Logika aja. Menurut kalian buat apa otot dinding dada kalian? Ada fungsinya nggak? Iya, buat apa? Buat bernafas. Bernafas cuma dua pilihannya. Inspirasi, ekspirasi. Misalnya saya tanya, intercostal externus buat apa? Inspirasi atau ekspirasi? Tinggal lihat aja. Lihat arah serabutnya. Ini kalau serabut berkontraksi, kira-kira apa yang terjadi? Ya, oh yang kayak gini nih misalnya. Yang kayak gini serabutnya, ya. Kalau kontraksi, nggak usah deh, nanti kalian pusing ya. Baca ototnya, baca sekali lewat, ya mudah-mudahan nempel ya. Ini baca aja ya. Ini yang namanya subcostalis sama transversus thoracis. Intinya apa? Dari tabel ini otot jangan sampai salah untuk toraks ya. Cluenya kata kuncinya cuma costa atau toraks ya gitu aja. Oh, itu berarti punya toraks. Lewat itu enggak, bukan. Minimal tahu posisinya di toraks. Sisanya ya udah baca-baca aja ya. Ini PR kalian baca vaskularisasi dari toraks. Kenapa saya minta kalian baca? Nggak sempat bicarain satu satu topik ini sampai habis ya, ribet bener. Kenapa ribet? Ya, jadi satu pembuluh darah yang mempercabangkan cabang-cabang kecil untuk dinding toraks itu sangat banyak ya. Tapi secara umum bisa kita bedakan dinding toraks itu perdarahannya ya secara umum ada dihandle oleh pembuluh-pembuluh darah di sebelah anterior dan posterior gitu aja. Yang mana dok? Tinggal lihat aja ya. Posterior artinya apa? Posterior. Apa artinya posterior? Belakang. Ya udah tinggal lihat ini pembuluh darahnya ya.
Yang di sebelah belakang, oh yang ini posterior. Ya, yang anterior yang mana? Nih, yang di sebelah depan, ya. Oh, gampang ya? Gampang. Nih. Oh ya, ini biasanya saya tanyain nih waktu ujian. Apa bentuk pertanyaannya? Ini apa namanya misalnya? Saya mau ngecek pemahaman kalian aja, ya. Semuanya saya tutup, saya kasih satu keterangan ini apa namanya. Jangan langsung hitung kancing, ya lihat dulu ini dari mana ke mana nih. Nih, oh dari sini, ini tadi pembuluh darah besar, ini ini adalah aorta ya. Oh lihat ini, oh dari sini terus jalan ke intercostal space di sebelah belakang. Oh ini pasti arteri intercostalis posterior. Ah gitu aja, gampang. Biasanya gitu ya. Walaupun saya sudah ngomong kayak gini, masih ada yang salah temennya, ya. Masih ada yang salah, benar-benar kelewatan ya. Oke. Vena sama aja, baca. Bacanya di mana? Di Grace, di Snell, ya. Di mana aja silakan googling, silakan. Ilmu anatomi bukan ilmu baru, ya. Ilmunya udah sangat lama, basic science-nya nggak banyak berubah. Dimanapun kalian baca arteri vena, toraks, prinsipnya sama, ya. Vena baca, ya. Ada yang tahu nggak fungsi vena buat apa? Pembuluh darah vena buat apa? Disebut pembuluh darah apa vena ya? Balik. Berarti buat balikin. Buat balikin apa? Darah, ya, darah dari jaringan, ya, dari dinding toraks dibalikin lagi ke jantung. Ya itu, ya. Pertanyaannya untuk dinding toraks nih ya. Biasanya, biasanya, nih saya sebut biasanya ya. Arteri itu jalan bareng sama vena. Jadi bukan kalian aja bisa jalan bareng nih, jalan bareng yuk. Enggak. Arteri vena biasanya bareng-bareng kayak gini nih. Ini ada, jadi pemahaman kalian, ini kan udah saya lepasin nih venanya. Aslinya satu arteri, satu vena, satu nervus. Jalan bareng, kemudian dibungkus, ada selaput pembungkusnya. Itu aslinya. Oh, jadi namanya biasanya mirip-mirip, ya. Biasanya mirip-mirip. Nah, untuk vena, wah ribet ya, nggak masalah. Ya pelan-pelan saja. Kenapa saya bilang mirip? Nih lihat nih. Tadi ada arteri intercostalis posterior, pasti ada vena intercostalis posterior. Oh ini vena intercostalis posterior. Tinggal lihat lari kemana. Lari ke pembuluh darah sini lebih besar, kemudian ke sini, dan akhirnya balik ke vena yang sangat besar dan ke jantung. Ya, plototin namanya apa? Ya, karena biasanya saya tanya yang kayak gini ya. Saya udah kasih clue ya. Jangan salahin saya kalau nilai kalian drop karena nggak belajar apa yang sudah saya jelasin. Ya, ini adalah prinsip ya, prinsip-prinsip pembelajaran yang harus kalian ingat. Jadi kalian nggak boleh sistem kebut semalam untuk anatomi ya, nggak boleh ya. Haram hukumnya. Jangan coba-coba. Mendingan gak usah belajar ya ketimbang SKS. Kalau nggak belajar, pagi-pagi ujian otak kalian fresh, seger, nggak ada isi apa-apa. Mendingan kayak gitu ketimbang bergadang, ya ngantuk-ngantuk tapi nggak bisa jawab. Wah ini disuruh baca lagi, ya mau nggak mau ya. Oke, ini saya mau cerita tentang limfe. Ya, apaan itu dok? Jadi kalian kalau pernah jatuh, ya kesandung batu, kemudian kulitnya terkelupas, tapi nggak keluar darah.
keluarnya cairan jernih. Pernah ya? Nah, itu cairan itu adalah cairan limfe. Posisinya ada di mana? Ada di antar sel interstisial. Kalau secara histologis, ruang antar sel itu diisi oleh cairan yang kayak gini. Nah, kalau kalian lihat nih, ya di dinding toras kok ada yang hijau-hijau kayak gini. Ya, yang nggak karuan bentukannya nih. Ada yang panjang-panjang, ada yang bulat-bulat kecil kayak tasbih. Ya, itu adalah nih kayak gini nih. Ada yang bulat-bulat kecil-kecil, tasbih kemudian berhubungan dengan bentukan seperti pembuluh darah kecil. Itu adalah pembuluh darah limfe. Ya, prinsipnya apa? Cairan interstisial itu pada akhirnya akan dibalikan ke dalam sistem kardiovaskuler, pembuluh darah ke dalam ke jantung. Nih lihat, nih balikin lagi ke yang warnanya biru, terus akhirnya akan ke jantung. Jadi cairan interstisial itu akan dibalikin ke peredaran lewat jantung di sini. Tugas kalian baca untuk dinding toraks apa namanya? Ini ada beberapa istilahnya ya. Nodes itu nodus lymphaticus intercostalis ya. Ada yang namanya parasternalis ya. Para lihat ya tata namanya. Ini saya tanya biasanya para ini namanya apa yang ada di pinggir-pinggir sternum ya, parasternalis nih pinggir-pinggir ini kan ada ini sternum di pinggirnya ada hijau-hijau itu parasternalis ya. Yang di antara costa intercostalis ya sangat banyak. Ini nanti di blok 5 lebih detail. Minimal kalian tahu bahwa dinding toraks ada sistem ini juga ya, sistem limfatik yang menghandle cairan interstisial di antara sel-sel otot dan sel-sel yang lainnya. Baca ya. Udah melebar belum? Hah? Udah mau nyerah belum? Lihat lagi ya. Dokter Budi udah masuk kemarin. Udah masuk. Dokter Ulan sudah masuk? Sudah belum? Dokter Tri sudah? Sudah ya. Dokter Indri udah? Indri belum ya. Dokter Legiran udah? Oh belum? Jadwal ya, jadwal ulang ya. Oke, sedikit lagi ya. Pertanyaannya buat apa dok kita belajar anatomi? Buat apa ya? Buat apa menurut kalian belajar anatomi yang kayak gini? Buat apa kira-kira nih? Apalagi belajar toraks, ribet. Buat apa dok belajar toraks? Nih kalian nanti kalau di rumah sakit kayak gini nih, yang orang Palembang biasanya nggak terkejut ya. Nanti kalau kalian di UGD, koas di bagian bedah tiba-tiba masuk ada satu pasien kan ada kalian lihat ada pisau tuh, ada pisau nancep di dadanya. Tuh jadiannya ya. Langsung residen bedanya, ayo adek kelas ambil ini itu. Prinsipnya apa? Kita mau keluarin nih ada udara yang masuk ke dalam paru-parunya, ada darah yang masuk karena luka tusuk. Kita mau bius dulu nih, biar nggak sakit. Kita mau potong sedikit ototnya untuk masukin selang. Mau dibius nih, ya. Dibius dinding dadanya. Dibiusnya di mana ya? Nah, ini anatominya main di sini. Kenapa? Ini dinding dada nih kayak gini ada kosta, ada kulit dan macam-macamnya. Mau nyuntiknya di mana, Dok? Saya mau tusuk di sini, mau buat lubang nih, buat masukin selang. Biusnya di mana ya? Nah, biusnya itu selalu kita cari adalah saraf. Jadi saraf mau kita anestesi, mau kita bius, mau kita blok. Ini anatominya udah belajar nih kayak gini-gini nih. Oh, kata dokter Wardi itu vena intercostalis, arteri intercostalis,
nervus intercostalis itu susunannya selalu konstan. Oh, saya mau blok ini nervus supaya ini kulit, ini otot nggak kerasa. Gimana caranya? Langsung tusuk ke sini? Jangan, nggak boleh. Nggak boleh langsung ditusuk nervusnya, tapi di sini dulu nih kita tusuk pakai jarum suntikan, kenain di sini di ujung bawah koste, tarik sedikit, coblosin, deposit cairan di situ. Nah, ini akan terblok tanpa melukai nervusnya atau sarafnya, ya. Karena kalian udah ada gambaran, oh ini kayak gini dulu. Caranya gini. Jangan langsung main tusuk, serongin aja dok. Tusuk langsung ke sini. Jangan, nanti kena sarafnya. Ya, teranestesi, ya tapi nggak bisa balik lagi, mati rasa semua sampai seterusnya. Jadi gini, itu salah satu manfaat kenapa kita mesti belajar anatomi. Kita mau ketemu pasien, ya mau nyuntiknya di mana, tapi nggak tahu di situ ada apa aja. Kan berabe, nggak taunya ada pembuluh darah besar. Kalian suntik di leher ya, bocor itu ya pembuluh darah besarnya ya. Makanya, oh gitu. Oke, nah jadi kan paham nih. Nervus intercostalis, oh itu pentingnya ya dok. Oke, nah nih tahu ya. Selanjutnya apa? Ini sudah, ini interkostalis yang saya sebutin tadi ya. Selalu di sini posisinya, sembunyi di balik cekungan kecil dari koste. Ini cekungan kecil ini ya. Cekungan ini namanya sulcus ya, sulcus intercostalis ya, sulcus alur ya. Paham ya sampai di sini. Nah, kalau saya tanya lagi, arteri intercostalis itu posisinya di antara otot apa dengan apa? Oh, saya ingat gambarannya kayak gini. Ini ada 1, 2, 3, 4. Intercostalis externus, internus, intimus, dan apa ini? Pleura. Ya, externus, musculus intercostalis externus, musculus intercostalis internus, dan intimus. Oh, berarti kalau secara histologi, ya saraf ini di antara internus dengan intimus. Intimus itu innermost bahasa Inggrisnya. Ya, ya pelototin gambar, nanti paham ya. Oke, sampai di sini ya. Dikit lagi ya. Jadi kalian udah tahu nervus intercostalis, kemudian baru kita kenalan sama organ yang ada di intratoraks. Oke. Sedikit aja sebelum nanti saya lanjutin hari Senin sama cerita tentang jantung dan pembuluh darah besar ya. Jadi kalian sudah ada gambaran dinding toraks itu apa saja penyusunnya, kemudian struktur penting ada apa aja di situ, bagaimana kaitannya dengan aspek klinis. Ya, sekarang kita lihat ada apa di dalaman dari toraks. Ya, toraks ya ada dua organ penting utama, ada jantung dan pulmo. Udah itu aja sebenarnya. Ya, jantung ya ada di tengah di mediastinum, pulmo ada di sini di lateralnya kanan kiri. Ya. Semuanya itu menempati satu rongga besar yang bentuknya kayak kidney nih, kayak bin, kayak kacang nih, yang namanya cavitas thoracis. Ya, jadi ruang ini satu kesatuan disebut sebagai cavitas thoracis. Ya, di dalamnya ada mediastinum ditempati oleh jantung dan teman-temannya, dan kanan kirinya ditempati oleh pulmo yang warnanya ungu itu. Oke. Saya mau liatin satu contoh kasus apa ya? Ada yang merokok nggak nih laki-laki di sini nih? Ayo,
Yang merokok angkat tangan yuk. Saya mau lihat. Saya dok. Wah, saya apresiasi itu. Gentle tuh ya. Ya ini ya. Sekilas info tentang merokok nih. Ya. Jadi, mana ya? Terakhir sebelum kita sudahin kuliahnya. Ah ini aja deh. Nih. Ini ini memang real ya dalam artian orang-orang dengan riwayat merokok yang parah dalam artian sehari bisa 2 3 bungkus. Oh enggak dok, saya cuma sebatang. Masih aman gitu ya. Enggak, belum tentu ya. Jadi kondisi yang kalian hadapi nanti paru-paru kalian ya terpapar dengan zat-zat yang ada di kandungan rokok itu bukan main, tidak bisa diperkirakan ya kerusakannya seperti apa. Tiba-tiba udah kayak gini nih. Apa ini dok? Oh kenapa kok paru-parunya kayak gini ya dalam artian ada permukaannya yang terluka dan ada ngumpul cairan di sebelah bawah. Tiba-tiba kok ada cairan, harusnya nggak boleh ada cairan. Kalau ada cairan konsekuensinya apa? Paru-parunya mau ngembang, mau ngambil oksigen, pasti ketahan nih. Nggak bisa. Sensasinya apa? Nyesek dok, nggak bisa napas ya bener. Di rongsen, dicek, ini ada cairan di ruangan ini ya. Nanti besok kita kenalan ini namanya apa dok? Ya, oke. Kemudian dokternya mau planning ya. Kita tata laksana ya. Pertanyaan buat kalian mau diapain kalau ada cairan yang kayak gini? Mau diapain kalau ada cairan di ruangan yang harusnya nggak boleh ada cairan? Hmm? Mau di? Mau dikeluarin. Pakai apa ngeluarinnya? Pakai selang. Ya bener. Nanti kalian lihat bener. Oh ternyata beneran dipasang selang. Ya, namanya selang WSD. Ya. Lagi-lagi sebelum pasang selang mau dilubangin dulu dinding dadanya. Ada koas ya, ya kamu sini, coba kamu bius dinding dadanya gimana caranya. Nah, kalian terkadang ada yang kayak gitu ditanya-tanya kalian. Lagi-lagi anatomi lagi ya. Oh gampang dok, tusuk aja sedikit kenain tulangnya geser ke bawah. Ya deposit obatnya. Oke, hebat kamu ya. Siapa yang ngajarin kamu? Nah, gitu ya. Oke, itu sekilas info. Nanti kita lanjutkan lagi hari Senin untuk materi sisanya dan materi untuk jantung dan pembuluh darah besar ya. Ini patokannya boleh pakai Grace, More atau yang lain ya silakan. Buku apa aja boleh pakai ya. Sampai di sini ada yang mau tanya enggak? Jadwal kalian apa setelah ini? Bis Jumatan? Online atau di mana? Offline di mana kuliahnya? Hah? Di sini atau di Bukit Indralaya? Oh di sini. Emang kelasnya muat? Beberapa online ya? Oh ya ya ya, oke. Oke, oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup kuliah kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.